Bab 140. Udah ini calon kakek sama calon bapak berantem melulu. Cegah Cindy sambil menerobos badan Boril yang besar lalu menuju nakas Andika. Suara cekikikan Aprilia membuat mood Boril menjadi buruk saat disebut calon kakek oleh Angelina Jolie. Om, Tante, aku kangen, mohon maaf baru bisa datang. Stella Jalu memeluk Andika dan juga Riani bergantian diikuti oleh Alex yang bersalaman dengan keduanya. Mohon maklum ya Om Tante, kami tidak bisa kemari karena awalnya saya tidak memperbolehkan Stella datang, tetapi karena mau menjemput Om pulang, maka kami antusias untuk kemari. Timpal Alex. Nggak apa-apa, lagi pula Stella sedang hamil besar. Om maklum. Lagian selain Tante Riani ada Mama sama Papa juga calon kakek nenek itu yang jenguk Om. Tunjuk Andika usil pada Boril dan Aprilia. Sedangkan Boril hanya menatap Andika dengan tajam. Aprilia tersenyum melihat wajah masam Boril. Senyum dong, Nono. Serempak seluruh anggota keluarga itu menoleh pada Boril yang dipanggil Nono oleh istrinya. Cie, Nono Boril. Goda Bayu yang langsung ditimpali canda tawa keluarganya membuat Boril kesal. Gak mau dipanggil Nono. Emang kenapa Bang? Aprilia kan orang Itali. Wajar dong kalau panggilannya gitu. Aprilia juga dipanggil Nona. Ya Vi. Aprilia tersenyum sambil mengangkat dua jempolnya pada Andika yang sedang memegangi tangan Riani dan ditaruh di atas dadanya. Kali ini Cindy melirik ke arah Riani yang ikut tertawa ketika Aprilia tertawa. Dia bersyukur kedua menantu cantiknya tersebut rupanya sudah melupakan kisah masa lalu mereka, terutama Riani. Sabar bah. Bisik Alex yang kemudian mendapat delikan Boril. Ia lalu bicara cukup keras. Grandpa Boril. Jawab Boril bangga. Gak ceo-ceo-ok. Jawab keluarganya kompak. Mereka sendiri saling berpandangan merasa aneh kenapa bisa kebetulan bicara yang sama dan lalu tertawa karenanya membuat sang mantan Casanova atau Fernando Jose mau tak mau tertawa juga sambil memeluk istrinya. Ikut dengan kebahagiaan keluarganya tersebut. What a wonderful world. Itu bekas luka tembak. Jelas Andika ketika Riani membuka perban di kaki yang kini sudah membaik sehingga hanya perlu membubuhi obat saja. Riani memang pernah melihat bekas luka itu namun dia pikir hanya bekas luka biasa dan baru kali ini dia tahu. Andika berbalik saat Riani menyentuh luka di betis belakangnya itu. Tubuhnya sudah baikan dan sudah bisa bergerak sedikit leluasa. Abang ikutan perang. Andika tertawa lalu mencium sekilas bibir merah muda itu. Riani hanya membiarkan sambil menunggu. Suaminya tersebut melanjutkan ceritanya. Kini mereka sudah pulang setelah sekitar 10 hari di rumah sakit dan sekarang sedang di kamar keduanya. Iya. Dulu abang ikut perang. Perang batin. Riani menaikkan satu alisnya. Abang kabur waktu jatuhin Bang Boril dari lantai 2 di villa dan terpaksa Alex harus tembak kaki abang biar abang berhenti. Riani terkesiap. Dari kemarin ingin rasanya dia bertanya kepada Andika tentang asal kenapa dia bisa masuk penjara dan kenapa dia bisa jadi tertuduh percobaan pembunuhan kakak kandungnya sendiri. Riani terkejut karenanya apalagi mendengar kalau kaki Andika ditembak oleh Alex. Dia tidak bisa bayangkan seperti apa keadaan keluarga ini dahulunya. Andika tersenyum kemudian mengambil tangan Riani. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Riani terdiam sebentar sebelum kemudian menjawab pertanyaan suaminya tersebut. Namun Andika mendahuluinya. Pasti heran ya, kenapa abang bisa sejahat itu?
Riani menggelengkan kepalanya. Terus kenapa? Riani heran, kenapa keluarga Andika bisa menerima abang kayak gak pernah terjadi sesuatu sebelumnya, tanda merek dagang. Ucap Riani terus terang. Dia bercerita kepada Andika ketika mendengar pertama kali dari mulut Fahri tentang masa lalunya, maka yang terlintas dalam pikiran Riani adalah semua yang jelek. Andika menghapus air mata yang jatuh menetes di pipi mulus istrinya tersebut. Riani kok ngerasa egois banget ya bang? Padahal Riani cuman mendengar. Tapi tega-teganya ninggalin abang tanpa minta penjelasan. Sedangkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dengan mudahnya bisa melupakan. Ucap Riani dengan terbata. Yang sampai saat ini ia selalu menyesali kebodohannya karena lari dari rumah dan ketika ada kesempatan, tidak meminta penjelasan kepada Andika saat mereka dipertemukan secara tidak sengaja di panti asuhan Bunda Cornelia waktu itu. Andai kata Riani memiliki kedewasaan untuk bersikap, pasti dia akan menghampiri suaminya dan menanyakan kebenaran. Andai masalahnya selesai hari itu juga maka mungkin Andika tidak akan mengalami kecelakaan seperti ini. Andika tersenyum lalu menangkup wajah istrinya. Sekarang gak penasaran lagi. Gak cemburu sama Aprilia lagi. Wajah Riani memerah digoda sedemikian rupa oleh suaminya. Tapi lah tersenyum juga lalu menggelengkan kepalanya. Enggak. Karena abang udah punya aku yang mau nerima abang apa adanya. Yah, walaupun, stop. Ucap Andika cepat sebelum istrinya melanjutkan ucapan yang bisa membuat darahnya langsung naik. Kenapa bang? Andika celingukan sendiri tidak mungkin kan dia bilang kalau Riani mulutnya sekarang setajam Feni Mawar. Sesembak pembaca acara entertainment CUTTER. Abang mau makan, lapar sayang, Riani terkesiap kaget karena baru ingat kalau suaminya ini belum makan siang. Aduh, kok Riani bisa lupa ya bang? Bentar ya bang, Riani siapin dulu. Wanita cantik itu bergegas turun dari ranjangnya dan menuju dapur bawah. Andika terkekeh karenanya. Lah bersandar di senderan ranjang. Menghembuskan nafasnya perlahan mencoba melepaskan penyesalannya selama ini. Saat sakit akibat ditembak dan jatuh dari tangga, rasanya memang sakit tapi ketika dijauhi oleh keluarga dan sesekali dijenguk oleh Bayu dan juga Cindy, maka penderitaan itu jauh lebih menyeramkan. Tapi kini saat sakit karena kecelakaan ada sang istri yang menemani Riani yang jujur namun polos tapi sanggup membalikan kata-katanya membuat Andika merasa sebagai pria paling beruntung di dunia. Di suatu malam yang tenang dan damai di kediaman Boril Fabian Rohichan, dering ponsel membuat sang putra sulung dinasti Rohichan itu menggeliat dalam tidurnya. Lah berguling ke arah samping melekatkan tubuh lebih dekat pada Aprilia sambil mengelus perutnya yang membuncit. Memejamkan mata kembali menulikan telinga. Oh, ayolah. Siapa yang mau diganggu saat sedang kelonan begini kan? Mas, ada telepon. Biarin aja. Nanti juga berhenti. Benar saja suara dering itu berhenti dan Boril menyerukan wajahnya nyaman di ceruk leher istrinya. Namun, ponselnya pun berdering kembali. Aprilia mencoba menajamkan telinga Jalu membuka netra abunya perlahan. Mas, angkat dulu. Siapa tahu penting. Aprilia mendorong pelan dada bidang suaminya. Boril berdecak. Lah baru tidur, sungguh. Inginnya bablas pelukan sampai pagi tapi apa daya jika sang pemilik hati, Rosalinda Ayamor sudah bertitah maka Fernando Jose tidak bisa apa-apa.
Ia malas-malasan bangun dan terpaksa melepaskan pelukannya untuk kemudian meraih ponsel yang berada di atas nakas ponsel itu masih berdering lagi dan Boril kembali kesal ketika melihat jam menunjukkan pukul 12 malam. Siapa sih? Alex. Tanpa menunggu lama Boril lalu duduk dan mengangkat panggilan telepon tersebut. Alex. Halo? Papa, tolong Pak. Terdengar suara kepanikan sang menantu dari seberang sana. Suaranya yang keras sampai bisa terdengar oleh Aprilia yang juga langsung terjaga dan duduk di samping suaminya. Alex, kenapa? Tanya Boril ikut panik. Tolong Pak, tolong. Iya, tolong kenapa? Stella Pak. Boril terkesiap mendengar sesuatu tentang putrinya. Stella mau melahirkan Pak. Melahirkan. Bawa ke rumah sakit Alex. Iya Pak. Tapi masalahnya saya lembur Pak, masih di jalan mau pulang ini, apa? Sentak Boril kencang membuat Alex yang sedang duduk tak tenang dan panik itu bertambah panik mendengar omelan sang mertua. Kamu gimana sih? Udah tahu kalau istri kamu itu lagi hamil besar sudah 9 bulan. Malah ambil lembur. Pak, maaf, Mas, kita ke Stella. Potong Aprilia cepat sambil turun dari ranjangnya cepat. Andai tidak sedang dalam keadaan panik seperti ini bisa dibayangkan bagaimana tatapan mata sang mantan Casanova melihat istrinya berjalan polos seperti itu menuju lemari pakaian. Tolong Pak, tolong. Saya enggak berani telpon Opa, saya segera pulang Pak, saya baru sampai rumah makan ayam geprek densu ini. Cek, awas kamu Alex. Teledor sekali kamu sama anak sama cucu saya. Mas. Tegur Aprilia lagi yang kini sudah memakai jaket dan celana panjangnya. Boril pun mematikan sambungan ponselnya untuk kemudian bangun dan segera berjalan cepat menuju pintu kamar tapi kemudian langkahnya dihalang oleh sang istri. Mas. Apalagi? Pakai baju dulu, Roy. Beruntung sekali jarak antara rumah Boril dan juga orang tuanya sekaligus Stella hanya berada 1 blok saja sehingga mereka bisa dengan cepat menuju rumah 2 lantai itu. Menitipkan azam pada pengasuh di rumah mereka, Boril dan Aprilia datang ke rumah Stella dan langsung masuk setelah pintu gerbang dibuka oleh satpam. Stella. Pintu utama rumah segera terbuka karena memang Alex sudah menelpon kedua asisten rumah tangga mereka untuk berjaga agar segera siaga ketika mertuanya datang dan benar saja kedua asisten rumah tangga tersebut langsung mempersilahkan Boril dan Aprilia ke kamar Stella. Stella yang sedang meringis di atas ranjangnya lalu menoleh pada orang tuanya yang baru datang. Papa. Mai. La menangis kesakitan. Ya Tuhan. Boril dan Aprilia langsung menghampiri Stella yang sudah pucat sambil memegangi perutnya. Kalian kenapa diam saja? Kenapa tidak langsung memberikan pertolongan membawa Stella ke rumah sakit? Omel Boril pada kedua asisten rumah tangga tersebut yang menunduk. Maaf Pak, tapi Mbak Stella tidak mau dibawa selain oleh Mas Alex atau Bapak Boril sendiri katanya nggak mau dibawa sama orang lain. Boril mengerutkan keningnya heran. Aku mau sama Papa, nggak mau digendong orang lain, aku susah jalan. Ringis Stella. Sang ayah yang tak tega mendengar tangisan Stella pun langsung menggendong putrinya berlari menuju mobil mereka di depan. Sakit Pak? Tangis Stella lirih. Iya sayang, iya, kita ke rumah sakit ya sabar sayang. Ucap Boril mencoba menenangkan namun siapapun tahu hatinya sangat cemas sekarang.
Setiap jerit dan ringis kesakitan yang keluar dari mulut Stella seolah begitu dirasakannya sama seperti ketika Aprilia melahirkan dulu. Sekarang Boril luar biasa panik takut terjadi sesuatu kepada putri yang sangat dia cintai ini. Seorang penjaga membukakan pintu mobil BMW milik Boril. "Tolong kamu yang nyetir ya." "Baik Bu." Minta Aprilia pada Dani, penjaga rumah. Tadi Boril yang menyetir namun karena kini ia sedang panik melihat keadaan putrinya yang terus-menerus menangis kesakitan merasakan mulas pada perutnya, maka dari itu Aprilia meminta penjaga yang menggantikannya. Sebenarnya dia pun bisa untuk mengemudikan mobil namun semenjak perutnya semakin membesar Boril sudah melarangnya. "Cepat JALANNYAI. Siapa?" jawab Dani takut. Boril duduk dengan Stella yang bersandar di dadanya sedangkan Aprilia duduk di samping Stella memijat punggungnya. "Papa, Mai, sakit, sabar Vel, atur nafas kamu ya. Mulas Mai." Stella mencengkeram lengan Boril yang di sampingnya. Sementara Aprilia mengambil tisu di dekat jok depan lalu mulai menyeka keringat di kening Stella. "Papa, sebentar lagi sampai Vel, sabar ya." Stella menggelengkan kepalanya. Boril jadi geram tak tega melihat sang putri. Stella yang besar tanpa kasih sayang ibu jelas sangat manja. Justru itulah yang membuat Boril panik berlebihan sekarang. "Cepetan jalannya." "Baik Pak." Sampai di rumah sakit, Boril berlari mengambil kursi roda di dekat pintu utama. Meski pastinya security di depan pun akan membantu, namun Boril ingin memastikan bahwa dialah yang pertama ada untuk sang putri. Arif menggendong Stella dari mobil untuk didudukkan di atas kursi roda dan ia dorong sampai ke ruang gawat darurat untuk kemudian dipindahkan ke tempat bersalin setelah ditangani oleh dokter. "Mas tunggu di sini. Aku mau temenin Stella." Boril, Aprilia. Kedua pasangan itu pun menoleh pada Cindy dan Bayu yang baru saja datang diikuti Riani dan Andika. "Stella mana?" "Di dalam Ma." Tanpa bertanya apa-apa lagi Cindy segera akan masuk ke dalam ruangan tersebut yang diikuti oleh Aprilia. Tapi sebelumnya dia menoleh pada Boril. "Kamu di sini aja Vi. Biar mama yang di dalam urus tuh suamimu udah pucat begitu." Aprilia lalu mengangguk. Boril meluruh di atas kursi penunggu pasien. Diikuti oleh Bayu dan Aprilia di sampingnya. Sedangkan Riani dan Andika di kursi seberangnya. Sambil Riani yang bersandar di bahu suaminya dan sesekali tangan Andika mengelus perut buncitnya. Asisten rumah tangga di rumah Alex datang ke rumah sambil panik gitu katanya Stella mau melahirkan dan udah dibawa sama kalian. Padahal gue ada. Udah bisa jalan. Ucap Andika seolah menjawab pertanyaan kenapa mereka bisa tahu kalau Stella ada di rumah sakit. Alex gak mau nelpon ke rumah meskipun dekat karena permintaan Stella yang mau melahirkan di rumah sakit diantar sama Alex atau Mas Boril. Jawab Aprilia. "Aduh anak itu. Padahal papa juga masih bisa loh bawa Stella ke rumah sakit. Belum tidur juga, lagi nonton Grand Final The Asia. Alex gak mau repotin papa." Jawab Aprilia lagi yang malah membuat Boril geram. "Ampun deh si kepriben. Punya dendam apa sih sama Mas?" Aprilia mencubit kecil lengan suaminya yang berbulu. "Au. Sakit Ma." Netra abu itu melotot saat Arifek dan Boril merasa ngeri karenanya. Sempet-sempetnya ih lagi gini juga. Ini mau lahiran cucu Mas loh. Anak sama bapaknya kompak ngerjain Mas.
Mana ada, mau lahiran pilih-pilih begitu. Untung masih kuat Mas lari-lari sambil bawa Stella. Mau heran ya, ini Boril. Ada saja dari kisahnya yang bisa membuatnya ke keluarganya tertawa. Seperti sekarang, Aprilia menahan tawanya melihat Boril yang kelelahan. Harusnya Ja kasihan. Tapi wajah Boril terlalu tampan untuk dikasihani. Dalam keadaan kesal dan panik seperti itu terdengar suara langkah kaki di lorong rumah sakit. Nah, tersangkanya datang. Ucap Boril sambil berdiri menuju Alex. Bayu ikut bangun mencegah Boril marah. "Pa, sini kamu. Ngerjain saya kamu. Udah tahu istri lagi bulannya, malah lembur."